Setelah berakhirnya pertarungan Xiaoyan melawan Sue Tianjun, Xiaoyan pun yang masih melihat pertempuran antara sekte singa mendalam melawan para praktisi sekte lain di langit yang sebelumnya mereka saling bersekutu, memerintahkan mereka untuk saling membantai, terutama memokatkan para anggota dari sekte singa mendalam sebagai syarat mereka diperbolehkan pergi dari wilayah aliansiannya. Menyebabkan para anggota dari sekte singa mendalam pun yang mendengarnya spontan menunjukkan kepanikan di masing-masing raut wajahnya. Dengan tak berharap Xiaoyan secara barbar berniat mengadu domba mereka dengan para anggota faksi lain yang notabene merupakan sekutu mereka, tapi berbanding terbalik dengan para anggota faksi lain, mereka pun segera menunjukkan keganasan di raut wajahnya. Sebelum kemudian memutuskan untuk bergegas menyerbu, melakukan buah kuantam melawan para anggota sekte singa mendalam, sehingga mengakibatkan pertempuran kacau pun segera terjadi di langit, dengan kali ini aliansian menjadi pengamat pertunjukan. Ya bahkan Xiao Ding pun yang menyaksikan pertempuran sengit dan kejam ini tak kuasa menunjukkan senyum puasnya dan merasa kedua belah pihak secara alami akan menjadi musuh serta akan sulit bagi mereka untuk membentuk aliansi di masa depan. Maupun juga kekuatan sekte singa mendalam akan sangat menurun setelah dikalahkan. Selain itu, sekte singa mendalam telah menyinggung banyak faksi selama perang ini di bagian barat laut benua, dan setelah kehilangan backingan dari aula jiwa, nasib sekte singa mendalam akan sangat menyedihkan, yang kemungkinan besar di masa depan, aliansian dipastikan akan mendominasi wilayah barat laut. Dengan ketika Xiao Ding masih memikirkan hal ini, pertempuran kacau di langit pun terus berkanjut saat para ahli dari sekte singa mendalam telah mokat sepenuhnya, sehingga buah Xiaoyan pun yang melihatnya merasa bahwa sekte singa mendalam telah selesai dan sekte itu tak akan ada lagi di barat laut di masa depan. Memutuskan untuk bergegas mendarat di TKP kelompok Ratu Medusa berada. Dengan ketika mendarat di sana, Ratu Medusa pun secara manja memuji kehebatan yang kali ini telah menjadi pahlawan tunggal lagi. Diikuti juga dengan ketiga tetua anggota Pavilion Bintang jatuhnya yang memuji kemampuannya melebihi harapan semua orang dapat membantai Sue Tianjun yang notabene merupakan seorang iblis tua, pemilik reputasi mentereng di dataran tengah melebihi Abayolo gurunya. Menyebabkan Xiaoyan pun yang mendengarnya secara malu hanya menunjukkan senyumnya di balik tatapan kangennya menatap sosok Ratu Medusa. Namun ketika Xiaoyan masih menatap Ratu Medusa, sebuah suara imut yang memanggilnya dengan sebutan ayah perkasa pun tiba-tiba terdengar, dan ketika menoleh untuk melihat, Xiaoyan pun mendapati suara itu ternyata berasal dari Xiao Xiao yang kali ini melambaikan tangannya di belakang Ratu Medusa. Membuat Xiaoyan pun dengan cepat melangkah maju untuk menggendongnya di pelukannya dan secara gemas mencubit pipi kecilnya di balik tawanya. Tapi ketika Xiaoyan masih melakukan hal ini, lidah kecil Xiao Xiao pun tiba-tiba menjadi cerah, diikuti sosok ular 7 warna tiba-tiba melesat keluar muncul di atas baunya. Sehingga buat Xiaoyan pun yang melihatnya sontak menunjukkan keterkejutannya dengan bertanya-tanya tentang gerangan ular ini yang apakah merupakan pahitan penelan surga 7 warna. Saat Ratu Medusa pun membenarkannya dengan memberitahukan bahwa pahitan 7 warna itu tak sepenuhnya didominasi olehnya lagi, melainkan jiwanya sudah menggunakan tubuh Xiao Xiao untuk bereinkarnasi dan sebagai hadiahnya, Xiao Xiao dapat menggunakan kekuatannya. Sehingga dengan kata lain, putri kecil imut mereka itu telah memiliki kekuatan elit dojong sejak ia dilahirkan di dunia penuh tipu-tipu ini. Menyebabkan Xiaoyan pun yang mendengarnya sedikit menunjukkan rasa herannya. Dengan tak berharap Xiao Xiao secara OP telah memiliki kemampuan elit dojong sedari kecil, yang bahkan ia tahu pahitan 7 warna adalah keberadaan puncak di antara kelompok ular binatang ajaib dan selama zaman kuno. Beberapa ular surgawi 7 warna yang kuat dapat menantang ular surga kuno. Selain itu, pahitan 7 warna pada puncaknya nyatanya sebanding dengan kekuatan seorang elit doseng. Sehingga dengan kata lain, adanya kekuatan pahitan 7 warna yang ditumpangkan pada kekuatan Xiao Xiao sendiri, serta jika seseorang dan ular bergandengan tangan, maka dapat dipastikan kekuatan itu benar-benar akan sangat menakutkan. Tapi di sini Xiaoyan pun tak mau Xiao Xiao hanya akan mengandalkan kekuatan giveaway dari pahitan 7 warna, melainkan ia juga bertekad ingin memberikan putrinya itu kondisi pelatihan yang paling sempurna. Menyebabkan Ratu Medusa pun yang mendengar tekadnya menunjukkan rasa harunya. Dengan merasa lega, Xiaoyan akhirnya memperlakukan Xiao Xiao sebagai putri kesayangannya. Sebelum kemudian ia pun memberitahukan padanya tentang kondisi Xiao Xiao yang saat ini sudah sangat baik, dan ia dilahirkan dengan bantuan yang baik dari pil tulang darah jiwa surga yang telah dikirimkannya. Dengan ketika memberitahukan hal ini, Ratu Medusa pun tanpa sadar melirik Xiaoyan serta merasakan dejavu ketika mengambil keputusan kala itu, hingga dia merasa jika Xiaoyan saat itu berani melupakan pil obat yang mereka setujui, atau bahkan lewat tanggal yang
ia janjikan untuk diberikan, dirinya pun tak akan lagi menghubungnya di masa depan, serta berjanji akan bersikeras mencarinya untuk dihabisi. Tapi untungnya Xiaoyan telah mengingat pil obat itu dan jadwal waktu pengirimannya, yang bahkan ia juga meminta Xiaoli untuk mengantarkan pil obat ketika ia meninggalkan wilayah sudut hitam. Namun mendengar pemberitahuan dari Ratu Medusa, Xiaoyan pun hanya menggelengkan kepalanya tak berdaya dan merasa pil tulang darah jiwa surga itu mungkin bagus, tapi itu nyatanya masih belum cukup. Sebab walaupun pil tulang darah jiwa surga adalah pil obat tingkat 7 dan memang dapat membangun pondasi seseorang, itu pun nyatanya masih di tingkat rendah serta jauh dari kata kesempurnaan. Namun ketika Xiaoyan masih menunjukkan rasa tak puasnya ini, sebuah suara pun tanpa diduga tiba-tiba terdengar di belakangnya, menyebutkan pil tulang darah jiwa surga itu mungkin bagus, tapi ada banyak yang bahkan lebih baik, seperti contohnya adalah pil bangunan Yayasan Bodhisattva Misterius. Dengan ini adalah pil obat tingkat 7 puncak dan sangat cocok untuk Xiao Xiao, tapi demikian bahkan dirinya sendiri hanya memiliki peluang 40% untuk berhasil menyempurnakan pil obat semacam itu, sehingga mbaknya pun khawatir ketua aliansi harus secara pribadi melakukan penyempurnaannya. Setelah mendengar suara yang muncul di belakangnya, Xiaoyan pun segera berbalik untuk melihat. Menemukan sosok suara ini ternyata adalah Grandmaster Alchemist Guhe. Terlebih lagi pada saat ini, ia juga dapat melihat beberapa tetua berjubah alchemist berdiri di belakangnya dan tak menemukan mereka cukup akrab serta mungkin bergabung dengan aliansi yang setelah dirinya pergi. Tapi ketika Xiaoyan mempelajari tatapan para alkemis ini, ia pun masih sedikit merasakan situasi waspada. Ya, meskipun mata mereka mengandung rasa hormat ketika memandangnya, ia pun masih dapat merasakan ekspresi aneh di masing-masing raut wajahnya, sehingga buahnya pun kali ini segera menangkupkan tangannya ke arah Guhe dan menanyakan padanya mengenai gerangan kabarnya. Saat Guhe pun yang mendengarnya secara hormat juga menangkupkan tangannya dan memberitahukan tentang kabarnya dalam keadaan baik-baik saja. Tapi ketika memberitahukan hal ini, ia pun sedikit merasakan emosi yang rumit di hatinya ketika melihat Xiaoyan. Mengingat waktu itu, Xiaoyan telah menghentikan pernikahannya dengan Yunji di Sekte Awan Berkabut, sampai-sampai menyebabkannya telah kehilangan muka. Namun untungnya ia bisa meredamnya dan mencegahnya untuk membentuk dendam, membuatnya pun akhirnya setuju untuk bergabung dengan aliansi yang setelah kalah dari Xiaoyan dalam kompetisi pil obat. Yang meskipun Guhe telah bergabung dengan aliansian, kegagalannya itu pun menyebabkannya terus bertekad meningkatkan kemampuan alkemisnya. Saat ia telah menghabiskan tahun-tahun ini dengan pahit melatih keterampilan penyempurnaan obatnya, dan akhirnya sudah mencapai level alkemis tingkat 7, yang hampir tak ada seseorang pun di barat laut bisa melampauinya. Sehingga dengan peningkatan kekuatan alkemisnya ini, ia pun secara alamiah akan berpikir untuk bersaing lagi dengan Xiaoyan dan tak bisa menahan dirinya untuk tak mengungkapkan pikiran ini di dalam hatinya. Tentu saja ia sama sekali tak memiliki niatan buruk, hanya saja ia yang selalu bangga dengan bakatnya, tak mau mengakui bahwa dirinya telah dikalahkan oleh tangan orang yang jauh lebih muda darinya. Namun ketika Guhe masih memikirkan hal ini, Ratu Medusa pun memberitahukan pada Xiaoyan tentang sosoknya, yang dapat dianggap sebagai salah satu dari beberapa Grandmaster Alchemist teratas di bagian benua barat laut, dengan Aula Pil telah menjadi cukup kuat di bawah manajemen dan pengembangannya. Serta beberapa orang di belakangnya adalah tetua Aula Pil, dengan mereka semua adalah alchemist tingkat 6 dan merupakan pilar teratas dari Aula Pil. Tapi ketika memberitahukan hal ini, Ratu Medusa pun tiba-tiba mengirim suara batin yang hanya bisa didengar oleh Xiaoyan, menyebutkan bahwa perkembangan cepat aliansian dan Aula Pil selama tahun-tahun ini nyatanya mengakibatkan beberapa anggota atas dari Aula Pil telah menjadi sombong. Bahkan ada beberapa yang berpikir bahwa aliansian tak akan ada tanpa bantuan dari Aula Pil. Membuat Aula Pil pun perlahan-lahan menjadi mandiri, dan dikarenakan dirinya bukanlah seorang alkemis serta kuasanya kurang dari prestasi mentereng dengan Guhe, Ratu Medusa pun bilang pada Xiaoyan bahwa ia tak memiliki kuasa sedikit pun untuk menggertak para anggota sombong dari Aula Pil, menyebabkan Xiaoyan pun yang mendengarnya menunjukkan sedikit rasa herannya. Dengan tak berharap gejolak kesombongan mulai menjalar di Aula Pilnya, sehingga empuannya pun berniat untuk menghilangkannya, dikarenakan jika tidak, itu kemungkinan besar dapat dipastikan akan menjadi ini bencana besar bagi aliansiannya di masa depan. Yang oleh karena itu setelah memikirkan hal ini, Xiaoyan pun mengalihkan pandangannya ke arah Guhe dan beberapa tetua Aula Pil di belakangnya, sebelum kemudian menanyakan pada Guhe mengenai gerangan dirinya, yang gak bakal pernah mendengar tentang pil obat yang dikenal sebagai pil awal pertama. Saat ini pun buat Guhe yang mendengarnya sontak menunjukkan keterkejutannya dengan tak menyangka Xiaoyan menyebutkan pil obat tingkat 8 itu, sehingga empuannya pun merasa kemungkinan dirinya sudah bisa menyempurnakan pil obat tingkat 8.
Ya, bahkan beberapa tetua aula pil di belakangnya pun juga menunjukkan keterkejutan yang sama di balik pandangan penuh keraguan mereka menatap Xiaoyan. Dengan mereka tahu Gue dapat dianggap sebagai salah satu alkemis OP di wilayah benua barat laut dengan mampu memperbaiki pil obat tingkat 7, dan mereka selalu memandangnya sebagai pemimpin yang nyatanya meskipun mereka telah mendengar tentang sosok alkemis Xiaoyan. Hati mereka pun nyatanya selalu berpikir bahwa Gue saat ini merupakan alkemis ter-OP sejati di aliansi Yan. Tapi ketika kelompok Gue masih menunjukkan keterkejutannya ini, Xiaoyan pun yang berniat ingin menyempurnakan pil obat tingkat 8 itu di hadapan publik, secara lantang memerintahkan Gue untuk mengumpulkan semua alkemis di aula pil esok hari, dengan setiap anggota harus hadir, dikarenakan jika tidak, siapapun yang tak datang akan segera dikeluarkan dari aliansi Yannya. Saat ini pun membuat Gue yang mendengarnya spontan merasakan ketremoran di tubuhnya, dan akhirnya segera mengerti bahwa Xiaoyan berencana untuk melakukan perubahan pada aula pil, hingga dia menyadari bahwa kebiasaan buruk yang telah terbentuk di aula pil selama beberapa tahun ini. Sehingga Buannya pun segera menunjukkan kepatuhannya atas perintahnya dan berjanji akan kembali serta mengumpulkan anggota aula pilnya untuk melihatnya melakukan penyempurnaan pil obat tingkat 8 itu esok hari, sebelum pada akhirnya ia pun memutuskan membawa para anggotanya pamit pergi meninggalkannya. Dengan setelah kepergian kelompok Gue, Ratu Medusa pun segera memandang Xiaoyan dan menanyakan padanya mengenai gerangan tindakan yang diambilnya itu apakah sangat tepat, mengingat ini sama saja akan menyebabkan para alkemis yang tengil di aula pil akan merasakan ketidaksenangan di hati mereka. Tapi di sini Xiaoyan pun menyuruhnya untuk santuy, sebab ia merasa para alkemis di aula pilnya hanyalah memiliki kemampuan biasa aja. Dengan tingkatan alkemis mereka hampir sama sekali, tak akan bisa bersaing untuk menjelajahi wilayah dataran tengah. Dan kebetulan ia berencana untuk membantu Xiao Xiao memperbaiki pil obat, serta akan mengeluarkan kuali dan memperbaiki pil obat di aula pil esok hari untuk bertindak sebagai pencegahan, mengingat dia merasa sudah waktunya baginya untuk mengelola aula pil ini dengan benar. Menyebabkan Ratu Medusa pun yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya, sebelum pada akhirnya ia pun memberitahukan pada Xiaoyan tentang adanya dua alkemis tingkat 7 di aula pilnya memiliki sifat arogan.